Teh Aida dan tim. Harapan saya kegiatan kita selama bulan Ramadan ini, serangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan bersama ini adalah menjadi wasilah kita untuk kekal bersama ya Bapak dan Ibu, bukan hanya di dunia dengan hubungan antar kita yang hanya sifatnya duniawi, tapi mudah-mudahan ini menjadi bekal kita bersama untuk kemudian bisa saling tersambung hingga di akhirat nanti. Tidak perlu panjang lebar, kita berikan waktu seluas-luasnya kepada teman-teman mustami dan mustamiah untuk menjelaskan lebih lanjut terkait hal ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekan yang telah membuka acara ini, dan langsung saja kita mungkin sudah nggak sabar ya ingin mendengar bagaimana sih tipsnya gitu bisa menghafal Al-Quran surah Al-Mulk di waktu yang sangat singkat dengan jumlah ayat 30 gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang atau kebanyakan orang agak berat juga gitu Teh, apalagi dengan modal tahsin yang segini-gininya gitu. Mangga dipersilakan untuk Teh Aida untuk menyampaikan materinya. Suara Aida jelas kan ya? Jelas Teh, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Saya hormati para dekan, para wakil dekan, serta dosen, saintek, dan tenaga pendidik, serta yang saya hormati pula para mahasiswa yang mengikuti program ini. Gimana ya? Aida biasanya nggak terlalu formal nih kalau ngobrol. Nggak apa-apa ya, Aida nggak formal ya ngobrolnya? Biasa saja, Teh Aida, biasa saja. Rasa deg-degan gitu karena kayak formal banget gitu, Bu. Ya, biasa ya? Ya, Oke. Oke. Itunya apa namanya? PPT-nya? Bukan PPT, PDF. Bisa ditampilkan? Ya. Sudah. Nah, biasanya setiap kali program kita, Ida kan dari Daul Furqan ya. Daul Furqan itu programnya ada yang offline di Rumah Quran As-Sofi, online. Kita ini rata-rata yang jadi musami itu yang jadi penerima setoran di online-nya. Terusnya kita menghafal selalu mengadakan pembinaan dulu, penyampaian materi, karena yang sudah pernah Aida menghafal itu bukan hanya sadar menghafal ya, esensi dari menghafal itu artinya benar-benar luas gitu. Coba ke bawah. Karena tahapan dalam menghafal ada 3. Itu sebelum menghafal. Persiapan sebelum menghafalnya itu apa aja, jadi harus disampaikan pas lagi pembinaan. Tapi qadarullah karena emang kita ini kurang koordinasi atau segala macam, jadinya baru disampaikan sekarang, nggak pasti. Belum terlambat juga untungnya. Jadi ada sebelum menghafal, ada pas lagi tahapan mulai menghafal, dan ada tahapan pasca menghafal. Karena waktunya tidak banyak ya, jadi Aida sampaikan singkat-singkat. Biasanya Aida menyampaikan materi ini itu sampai seminggu, materi minggu. Tapi karena kita cuman sekarang, sejam ya waktunya, jadi Aida singkat-singkat. Yang pertama, persiapan sebelum menghafal. 1, sebelum menghafal, kita harus bisa memahami esensi menghafal Quran. Hafal Quran itu gimana ya? Dengan tren hafal saat ini, rata-rata umat melihat bahwa menghafal itu ya menghafal gitu, cuma kadar menghafal. Padahal dulu pada zaman
Rasulullah, dan sahabat, zaman para salaf dan tabi'in yang lainnya, itu mereka menghafal karena memang sudah tahu gitu buat apa menghafal, sudah paham gitu esensi. Keyakinan Al-Qur'annya juga sudah kuat gitu. Bahkan ada 8 amalan yang harus belum menghafal. Itu mereka sudah terapkan biar nanti pas lagi proses menghafal, pas lagi sudah selesai menghafal, hadapi problem ketika menghafal tuh gak akan jadi kendala, bukan jadi hambatan. Alasan untuk kita berhenti menghafal, bukan jadi alasan untuk menganggap bahwa menghafal itu susah. Nah, di zaman sekarang ini banyak yang menganggap menghafal itu jadi kayak horor, padahal udah menjadi tren ya. Juga sekarang banyak yang menganggap itu jadi kayak menghafal tuh kayak jadi apa ya? Dianggap enteng. Ada yang sebulan bisa hatam 30 juz, ada yang sekian bisa ini, ada yang sekian bisa ini. Tapi setelahnya itu buyar gitu. Malah banyak problematika yang dihadapi tapi bingung sendiri habis menghadapinya. Makanya penting banget kita harus bisa memahami esensi menghafal Quran ini. Esensi menghafal Quran ini kita pegang prinsip ayat 6 sampai 8. Ketika kita mulai menghafal di surat ini tuh benar-benar kita harus pegang. Di ayat 16-nya terjemahannya artinya, janganlah kamu gerakan untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ada di slide berikutnya. Itu biar kita ya. Ini bukan berarti ada ibu-ibu yang pernah nanya kaidah sih. Ibu-ibu itu nanya, teh ini tuh ayat 16 ini tuh biar kita nggak cepet-cepet menghafal ya. Bukan masalah cepet-cepet menghafalnya, makanya itu buat apa sih sebenarnya kita cepet-cepet nggak apa? Cuman buat dapat sertifikat atau selesai hafal? Atau buat kejar-kejaran sama temen yang pada dulu-duluan gitu. Sebenarnya cepat-cepat menghafalnya itu buat apa? Itu balik lagi ke niat kita, ke esensinya gitu. Allah itu memberi peringatan kepada Rasulullah, mengingatkan kepada Rasulullah jangan gerakan lidah cepat-cepat ketika membaca Al-Quran, yaitu biar kita bisa merasakan esensinya itu benar-benar sampai ke hati gitu. Karena di ayat selanjutnya dijelaskan, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Karena itu bisa bukan karena kemampuan kita sendiri. Kemampuan kita itu ada karena emang itu Allah yang menganugerahkannya kan ke kita. Jadi kita bisa hafal itu karena Allah yang memberikannya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa kita bisa itu karena kita sendiri gitu. Terus juga jadi menganggapnya kalau kita nggak bisa, ya gimana ya, jadi pengen cepet-cepet. Dan semuanya itu kan udah ditanggung sama Allah, jadi nggak usah terlalu buru-buru lah. Jangan terlalu ini. Yang penting kita bersihkan hati dulu. Terapkan semua tahapannya tuh dengan benar. Jangan sampai terlalu buru-buru. Nah, di selanjutnya di ayat 18-nya, apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya itu. Itu jadi pegangan kita buat bisa melakukan proses menghafal sesuai dengan tahapannya. Tahapannya itu yang paling penting pertama harus dites bacaannya. Tapi karena program Al-MOOC ini fokusnya langsung menghafal, jadi kita membuat nanti kurikulumnya bagi yang memang harus perlu perbaikan bacaan itu nanti dibantu dengan murotal biar tidak salah menghafalnya itu. Terus kita harus pegang prinsip kalau misalnya menghafal ini, ingat semua bisa karena Allah. Tapi kalau misalnya belum berhasil, sabar aja, tetap berusaha. Karena di surat Al-Balad ini ayat yang bagi Aida tuh keren banget, motivasi banget. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Kita tuh hidup di dunia ini tuh emang udah bisa dibilang dijamin sama Allah pasti menghadapi susah payah terus.
Mau melakukan kebaikan, pasti harus ada perjuangannya, susah payah. Mau melakukan keburukan, harus susah payah juga, karena nanti pasti bakal ada akibatnya. Mulai dari kita dalam kandungan, itu perjuangan loh, susah payah banget kan. Mulai kita, dilahirkan, itu juga susah payah, terus naik umurnya dari 1 tahun balita, terus sampai anak usia dini, sekolah juga, SD, SMP, SMA, mau sampai umur berapapun, pasti kita menghadapi susah payah. Dan itu tuh wajar gitu. Tinggal kita tetap berusaha, jangan berhenti. Karena Allah sedang menguji kita. Toh bakal masuk surga itu bukan sembarangan orang, cuman yang melakukan amalan-amalan yang instan, enggak kan. Kita emang sekarang di zaman yang emang semua serba instan. Bahkan menghafal aja dibuat instan. Itu tuh nggak boleh. Kita harus bikin menghafal itu balik lagi ke cara Rasulullah mendidik kita, cara para sahabat, kita ikutin praktek-praktek dari para salaf. Gitu. Terus lanjut ke slide berikutnya. Tujuan kita dalam menghafal, salah satunya itu untuk bisa berdialog dengan Allah. Jujur, Aida selama menghafal dari SD sampai SMA itu bisa dibilang cuman karena tuntutan dari orang tua. Itu pertama. Terus selama dari SD sampai SMA itu emang sih hafal, tapi kayak terasa gimana ya? Setiap kali menghadapi problematika kehidupan, setiap menghadapi kesulitan gitu dalam kehidupan, kita malah bingung sendiri gitu. Padahal ada Al-Quran yang sudah dihafal. Jadi bingung sendiri untuk menggunakan Al-Quran itu seperti apa. Padahal kita tahu kan kalau misalnya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Kita udah berusaha menghafalnya, kita udah berusaha mengkaji, tapi kita nggak tahu pas lagi udah dihadapi masalah, entah itu masalah apapun, itu nanti bakal bingung sendiri. Ya lari curhat sana kemari lah, ya lari jadi nyampein keluhan yang banyak panjang lebar, sampai disampaikannya ke status kan. Kalau sekarang zaman-zamannya pasti larinya pada status itu. Nah itu makanya kita itu harus dari awal tahu gitu, buat apa sih menghafal Quran? Biar kita bisa berdialog dengan Allah. Biar kita ketika sholat itu bacanya nggak cuma itu aja. Terus setiap kali ada ayat yang emang sulit untuk dibaca atau dihafal, coba baca terjemahnya. Coba lebih kenali ayatnya. Coba baca tafsirannya. Itu pasti bakal kita ngerasa terharu banget gitu sama Allah. Karena ternyata Allah sedang mengasih solusinya itu dengan ayat-ayat yang sedang kita hafal. Tapi terkadang itu kita terlalu fokusnya dengan lafaz-lafaz bahasa Arabnya. Imam Ibnu Qayyim kan sudah pernah mengatakan, jika kamu hendak mengambil manfaat dari Al-Quran, maka fokuskanlah hatimu ketika membaca dan mendengarnya, pasang betul-betul pendengaranmu, dan hadirkan hati seperti orang yang sedang berdialog dengan Rob-nya. Karena Al-Quran adalah perintah yang ditujukan kepadamu dari Allah melalui lisan Rasulnya. Merinding gak sih kalau baca-baca kayak gini tuh? Itu keren banget loh Al-Quran. Tapi banyak orang yang pada menghafal itu masih belum tahu tentang hal ini. Jadinya pas lagi menghafal suka, ya gitu, teh gimana ya merojaahnya? Teh kok banyak ini ya? Teh banyak ini ya? Itu kalau misalnya masih ada keluhan-keluhan kayak gitu, berarti menghafalnya sih tahap menghafal tahap SD lah bisa dibilang. Tahap SD-nya itu masih belum lulus. Dia kalau misalnya sudah lulus menghafal, itu mereka yang tidak ada keluhan lagi yang keluar. Mereka udah percaya gitu sama Allah. Mereka itu udah yakin semuanya sama Allah. Mereka benar-benar ketergantungan sama Al-Quran. Kalau misalnya udah ketergantungan sama Al-Quran, otomatis berarti udah ketergantungan sama Allah kan itu. Nah, mau berapa banyak pun hafalan didapat, mau cuma 1 ayat, mau ayat,
atau sudah selesai 30 juz, kalau misalnya belum bisa merasakan ketergantungan sama Al-Quran, berarti belum lulus tuh menghafalnya. Jadi finishing dari menghafal itu bukan selesai 30 juz. Bukan selesai kita al-mulknya, bukan. Tapi finishingnya kita bisa benar-benar merasakan Al-Quran itu hadir dalam hati kita. Kita benar-benar bisa menghadapi segala macam masalah dalam kehidupan ini, semuanya ketergantungan hanya kepada Al-Quran. Itu. Di Al-Anfal ayat 2, orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, niscaya bertambah keimanan mereka. Dan hanya kepada Tuhan mereka menggantungkan segala urusan. Kalau misalnya ada yang udah pernah khatam baca terjemah Al-Quran, itu di Al-Quran itu kan disebut ada namanya orang-orang kafir, ada namanya yang disebut orang-orang muslim, ada orang-orang beriman, ada orang-orang munafik. Nah, orang muslim belum tentu dia beriman, tapi orang beriman dia pasti muslim. Jadi orang-orang beriman ini cuman orang-orang khusus yang emang mereka sudah bisa dibilang tingkatan yang lebih tinggi lah dibanding muslim. Jadi di sini disebutnya orang-orang beriman. Kalau misalnya orang-orang muslim, otomatis semua orang yang beragama muslim bisa merasakan hal ini. Tapi Allah menyebutnya kan orang-orang beriman. Ini orang-orang khusus yang emang benar-benar mereka keyakinan itu udah benar-benar apa ya, ngerasain feel-nya lah. Ngerasain feel-nya banget kalau misalnya udah ke Al-Quran tuh apa-apa ke Al-Quran. Kalau misalnya nggak ke Al-Quran tuh rasanya tuh kayak ada yang kurang. Tapi sekarang itu rata-rata kalau misalnya udah nggak ke Al-Quran langsung pada gimana ya, kebalikannya gitu lah. Oke, kita lanjut aja biar nggak terlalu panjang. Nah, di sini ada beberapa esensi dalam hafal Al-Quran. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang bisa dijadiin motivasi buat kita. Menghafal Al-Quran tujuannya untuk berdialog dengan Allah. Menghafal Al-Quran itu supaya bisa selalu dekat dengan Allah. Menghafal Al-Quran itu membuat kita tahu tentang pedoman dan petunjuk hidup kita di dunia. Menghafal Al-Quran itu memperkuat, meningkatkan keimanan kita. Patut dipertanyakan bagi mereka yang menghafal Al-Quran, tapi imannya merosot. Gitu. Terus sebenarnya apa yang dihafalnya? Padahal udah jelas-jelas Al-Quran itu kan agung gitu. Otomatis dianya orang yang menghafal Al-Quran pasti mendapatkan kayak stimulus untuk meningkatkan keimanannya gitu. Yang terakhir menghafal Al-Quran itu murojaah seumur hidup. Di sini nggak ada arti dari menghafal Al-Quran itu yang selesai 30 juz. Guru-guru Aida nggak ada yang mengajarkan hal itu. Mau berapa tahun pun mereka menghafal, walaupun cuma baru sedikit, itu nggak masalah. Yang penting kita tetap terus berusaha menghafal. Yang penting itu istiqomahnya, mau 1 minggu 1 ayat, ya nggak masalah gitu. Toh nggak ada ruginya. Gitu. Kalau misalnya, kenapa bisa dibilang nggak rugi? Karena Allah menilai itu kan dari proses ya, bukan dari hasil. Kalau misalnya Allah melihatnya dari hasil, otomatis orang-orang yang udah pada selesai 30 juz, setoran 30 juz, mereka yang dapat pahala lebih banyak dibanding orang yang menghafalnya cuma 1 juz. Padahal si A yang menghafalnya 30 juz, selama 30 juz sudah selesai, dia setorannya cuma sebulan gitu. Si B yang dia ngafalnya setorannya itu 1 juz dan itu sampai bertahun-tahun, masa iya sih pahalanya lebih banyak yang cuma ngafal 1 bulan? Enggak kan? Berarti kalau misalnya Allah memberikan pahala seperti itu, nanti Allah nggak adil. Makanya kita nggak rugi gitu. Kalau misalnya menghafalnya cuma sedikit, ya nggak apa-apa. Toh kita dihitung setiap hafalan itu nggak dihitung pahalanya itu bukan 1 ayat 1 pahala kan,
Dihitungnya itu kan satu huruf, satu pahala. Dengan kita menghafal satu ayat ada berapa huruf, kita diulang-ulang terus, itu udah berapa pahala gitu yang didapetin. Jadi nggak ada ruginya mau menghafal berapapun gitu. Lanjut ke dan yang harus kita tanyakan setiap hari. Ketika kita sedang menghafal, sebenarnya Al-Quran itu sudah menjadi hujah kita yang bakal membela kita nanti di akhirat atau nanti bakal menuntut kita di akhirat. Ini benar-benar jadi apa ya? Jadi tamparan banget lah buat para penghafal Quran. Karena gimana ya? Walaupun emang di Atibian ada gitu warning kan gitu ya, banyak yang suka pada ketakutan menghafal itu karena hal ini gitu. Takut Al-Quran itu jadi penuntut kita nanti di akhirat. Takutnya nanti kita dituntut sebagai orang yang menghafal hanya ikutan tren. Orang menghafal karena ikut-ikutan. Orang menghafal karena ingin terkenal gitu. Jadi kita harus benar-benar niatnya itu tulus ikhlas biar bisa Al-Quran jadi pembela kita di akhirat. Tuh. Ini buat para penghafal Quran harus selalu dipertanyakan kepada diri setiap harinya. Biar kita bisa tetap niatnya itu lurus. Biar bisa jadi peringatan juga buat kita, jangan terlalu terburu-buru. Nah, ada 8 amalan sebelum menghafal. Aida nggak akan ngejelasin secara panjang lebar 8 amalan tersebut. Aida cuma sebutin aja. Yang pertama itu ada ikhlas. Yang kedua itu ada serius. Yang ketiga itu ada sabar. Terus yang keempat memprioritaskan Al-Quran. Yang kelima yakin. Yang keenam menghadirkan motivasi. Yang ketujuh mempunyai seorang guru. Dan yang ke-8, 8 amalan ini, kalau misalnya kita sudah terapkan, otomatis ketika menghafal, gak akan ada yang namanya masalah. Gak akan ada yang namanya hambatan. Kalau misalnya masih ngerasa ada hambatan ketika menghafal, pasti ada salah satu dari 8 amalan ini yang tidak dipraktekkan. Contoh, saya kok kayaknya rasanya belum bisa ngebagi waktu ya Teh. Kok rasanya menghafal itu susah ya? Karena kan kesibukan saya gini. Kan saya harus merojaah juga. Kan menghafal itu gini, harus mengeluangkan waktu 1 jam, harus gini. Banyak banget alasannya. Itu berarti dia belum bisa memprioritaskan Al-Quran. Orang yang belum bisa memprioritaskan Al-Quran berarti dia belum bisa sabar. Orang yang belum bisa sabar, otomatis dia belum serius. Kalau misal belum serius, berarti ada masalah dalam keikhlasannya. Semua problematika menghafal pasti ujung-ujungnya yang dipertanyakan itu ikhlasnya. Kalau misalnya ikhlasnya udah benar-benar karena Allah, otomatis sudah serius. Otomatis bakal sabar. Otomatis bakal memprioritaskan Al-Quran. Otomatis dia bakal yakin. Otomatis dia pasti punya motivasi. Otomatis pasti punya guru dan endingnya dia pasti bakal istiqomah. Orang yang nggak istiqomah berarti dia yaitu amalan-amalan sebelumnya pasti belum ada yang dipraktekkan gitu. Jadi istiqomah itu puncak kalau misalnya kita sudah mengamalkan 7 amalan yang disebutkan di PDF yang ada di tulisannya itu. Jadi, praktek dulu 8 amalan ini sebelum menghafal. Makanya, di setiap program kami itu selalu menyampaikan dulu materi-materi ini, biar bisa kita satu frekuensi, biar kita nggak salah gitu dalam menghafal. Biar nggak cuman sekedar mengejar setoran, tapi harus benar-benar ikhlas karena Allah. Itu untuk sebelum menghafal tadi. Oke, kan tadi ada 5 ya. Ada pertama memahami esensi menghafal Quran udah.
Yang kedua, mempraktekkan 8 amalan sebelum menghafal sudah. Yang ketiga, persiapan Al-Quran. Sebenarnya, mau pakai Al-Quran yang manapun, itu nggak jadi masalah sih. Yang penting, setiap kali menghafal menggunakan Al-Quran jenisnya itu terus. Itu. Tapi, guru kami merekomendasikan ada Al-Quran khusus untuk menghafal. Buat ibu-ibu sama bapak-bapak dan teman-teman semua mau menggunakan Al-Quran yang manapun, mangga. Sedangkan kami sedikit merekomendasikan ada Al-Quran di saran kami yang bisa memudah menghafal. Yang pertama, di Qurannya itu tidak boleh terjemah. Yang kedua, bukan terjemah per kata juga. Yang kedua, tidak blok berwarna, tidak berwarna, polos. Terus ada Quran yang ukuran tulis Arabnya kecil. Dia ukurannya yang standar. Itu Quran yang direkomendasikan oleh guru kami. Dan itu Quran Madinah ya. Bukan Quran Indonesia juga nggak apa sih. Yang penting bukan terjemah. Nggak ada terjemahnya. Bukan terjemah per kata juga. Terus bukan Quran blok berwarna, terus yang ukurannya besar, itu aja. Karena nanti sendiri sih ngalamin gitu. Aida ngejalanin sendiri, awalnya Aida pakai Quran yang kecil, Quran Madinah yang kecil, ukurannya kecil ya, ukuran saku gitu. Terus akhirnya ganti pakai Quran yang ada terjemahnya, biar bisa tahu kan ya apa yang dihafal itu artinya apa. Terus lagi disarankan oleh Ustadz Fadil, ditanyakan pakai Quran yang apa, Ustadz Fadil bilang, coba Aida pakai Quran yang kayak gini deh, yang Ustadz rekomendasiin. Awalnya Aida pakai Quran yang emang ukurannya agak gede, tapi dia masih ada terjemahannya. Terus akhirnya Aida penasaran kan, emang bener ya kata Ustadz tuh, kalau misalnya pakai Quran yang pure, nggak ada terjemahannya, yang cuma tulisan Arab, yang ukurannya lumayan standar lah ya, pakai, Aida nggak tahu tuh ukurannya A4 apa A5 gitu. Nah itu yang standar. Itu rasanya beda banget, itu jadi kayak kebayang gitu. Qurannya kayak ada di depan mata, padahal kita nggak megang Quran, jadi kebayang setiap barisnya, jadi kebayang awalnya apa, jadi kebayang satu halaman itu ada berapa ayat, jadi kebayang halaman yang ini apa sih, halaman yang ini apa sih. Kalau misalnya pakai Quran yang kecil, itu agak sedikit ruyem pikirannya. Entah gimana ya kalau misalnya ibu sama bapak-bapak teman-teman pada mempraktekin gimana, cuman kalau misalnya pindah ke Al-Quran yang lebih gede itu bener-bener jadi terasa beda lah, jadi benar-benar kebayang tulisannya, memudahkan kita dalam merojaah terutama itu. Terus yang ketiga, keempat persiapan sebelum itu harus mempersiapkan buku catatan khusus. Buku catatan khusus ini buku yang mencatat targetan kita selama menghafal. Di buku tersebut juga nanti kita menulis jadwal-jadwal murojaah. Di buku tersebut juga nanti kita nulis karakteristik suratnya, karakteristik ayatnya. Mana aja sih ayat yang masih terkendala, mana aja sih ayat yang sama, mana aja sih yang sering ketuker. Gitu. Itu di buku itu kita tulisnya. Sama yang terakhir, sebelum menghafal, kita harus persiapan ilmu. Salah satu ilmunya ya yang sekarang Aida sampaikan. Itu. Sekarang kita masuk ke mulai menghafal. Langsung ke kurikulumnya ya. Aida nggak bakal ngejelasin metodenya sih. Tapi dalam menghafal, ada prinsip yang harus kita pegang. Jangan menghafal sekali duduk. Jangan menghafal dadakan. Misal setorannya siang, hafalnya malam, hafalnya pas lagi sebelum setoran. Jangan sekali duduk, jangan dadakan. Jadi kita harus ada persiapan. Jadi sebelum setoran harus ada persiapan. Persiapannya itu nggak boleh sekali duduk. Makanya Aida anjurkan untuk persiapan menghafalnya itu mendengarkan murotal setiap ba'da sholat.
Kenapa pada sholat itu anjuran dari guru Aida, Ustadz Fadil. Jadi beliau memperhatikan gitu santri-santrinya. Banyak yang orang beralasan gak bisa menghafal karena harus meluangkan waktu banyak. Banyak orang yang gak bisa murojaah karena harus meluangkan waktu banyak gitu. Makanya harus bisa dibiasakan dari hal yang paling kecil dulu. Setiap pada sholat aja baca. 1 ayat 5 kali. Gak akan ngabisin waktunya kan ya Aida. Aida juga nge-share audio di grup yang diulang sampai 10 kali. Itu juga gak nyampe 5 menit kan ya. Jadi dibiasakan secara sedikit-sedikit nanti juga bakal menjadi bukit. Orang yang sudah mendapatkan sudah setoran banyak, tapi dia masih susah untuk meluangkan waktu yang untuk murojaahnya, itu berarti tahapan dari awalnya masih ada yang salah. Untuk setiap hari ngafalnya aja masih belum dapat, tiap pada sholat baca aja itu masih belum bisa gitu. Kalau misalnya kita sudah membiasakan setiap pada sholat ke Quran, mendengarkan audio, otomatis nggak akan berat kok nanti untuk meluangkan waktu merojaahnya. Karena kita dekat sama Al-Quran. Bayangin, kalau setiap pada sholat ngedengerin 5 kali, terus berarti dalam sehari kita udah ngedengerin murotalnya itu sampai berapa? 5 kali 5, 25 kali. Dalam seminggu 25 dikali 5 hari aja. Itu berarti udah pengulangan berapa kali. Jadi nanti hari Sabtu ngerojaahnya juga nggak akan jadi beban. Malah makin cinta gitu sama akunnya. Kan gimana ya? Artinya cinta itu kan berarti kita sudah terbiasa benar-benar setiap hari bertemu dengan Al-Quran kan. Kalau misalnya kita masih belum cinta sama Al-Quran, kita masih sulit meluangkan waktu untuk Al-Quran, berarti kita emang langkah awal yang paling mudahnya aja belum lulus gitu. Syekh Guru Aida di Ma'had pernah ngasih nasihat gitu. Nasihatnya itu untuk pelajar, para penuntut ilmu, kita menghafal Quran termasuk yang menuntut ilmu ya. Untuk penuntut ilmu, lakukan tahap-tahapannya itu sesuai. Jangan sampai kita pengennya lanjut gitu. Belum selesai murojaah. Misal, udah selesai nih 1 juz. Tapi kita mau langsung lanjut. Kita belum tasmi 1 juznya itu, tapi udah mau langsung lanjut. Nanti, suatu saat nanti, kita bakal balik lagi ke tahapan murojaah yang awal. Jadi kalau misalnya ada satu tahapan yang terlewati karena ingin kita buru-buru, karena ingin lihat, itu udah selesai, masa iya kita gini aja kan gitu. Itu nanti kita bakal balik lagi gitu. Balik lagi ngafalnya, balik lagi ke tahapan awal gitu. Kayak contoh kita mau kuliah, tapi kita belum ngelewatin SMP sama SMA gitu. Otomatis kita balik lagi nanti, walaupun udah masuk ke kuliah, tapi nanti kita bakal balik lagi kan, harus mempelajari materi-materi SMP. Sama halnya dengan menghafal Al-Quran itu, sebenarnya ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Jangan sampai kita memandang tahapannya itu langsung ke 30 juz. Jangan sampai kita memandang tahapannya itu yang emang langsung menghafal. Karena itu kan materinya dulu, persiapannya dulu, kita harus yakin dulu, banyak hal gitu yang harus kita terapkan sebelum menghafal. Makanya kalau misalnya kita tiba-tiba langsung ujuk-ujuk menghafal, otomatis kita harus bisa mempelajari dulu kan, balik lagi gitu. Kita udah SMP tapi belum ngerasain SD, dari TK langsung SMP, otomatis kita harus balik lagi ke SD gitu. Oke, kurikulumnya Buatnya waktu itu kan minta program yang emang 1 hari 1 ayat. Cuman biasanya kita itu setiap kali mengadakan program, pertama harus dites dulu bacaannya. Dalam tes bacaan ini baru nanti kita bisa kelompokin yang mana yang tahsin, yang mana yang bisa masuk ke pemula, yang mana yang emang bisa langsung ke tahfidz. Tapi karena memang qadrullah kita sudah berjalan kan sekarang, kira kemarin kita buat kurikulum yang sedikit berbeda.
kurikulumnya untuk kemarin kan emang Selasa sampai hari Ahad itu kita cuma baru dapat 1 sampai 3 ayat ya. Ya, baru sampai 3 ayat. Itu karena kita masih adaptasi sih. Adaptasi untuk bisa mengenal pesertanya. Seberapa seberapa jauh kemampuan baca peserta, seberapa aktif pesertanya, terus seberapa pokoknya diadaptasi dulu lah. Akhirnya hari Selasa kemarin kita sudah rapat, kita buat kurikulum 3 hari hafal 4 baris kalau nggak salah. 3 hari kita menghafal 4 baris dengan rinciannya itu 2 hari fokus perbaikan, 2 hari fokus rutin baca, 1 harinya baru setoran. Dan itu setorannya jadi pas lagi hari Rabu otomatis sudah langsung 4 baris itu. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada peserta yang memang masih perbaikan baca di ayat, misal masih ayat di ayat 4, masih di ayat 5, itu nggak apa-apa, tetap aja jalanin prosesnya sesuai dengan sesuai dengan arahan MM. Kita harus mengibaratkan, Aida ajarkan, di Atibian juga dijelaskan, diajarkan sama guru-guru, kita itu sebagai santri, sebagai murid, harus bisa memposisikan sebagai pasien. Ibaratnya itu sebagai pasien yang emang dia siap nurut dengan apa kata dokter gitu. Kita tetap berusaha untuk bisa menghatamkan selama Ramadan ini selesai Al-Mulk, kita tetap membantu, tapi kalau misalnya emang masih ada kendala, ya tidak perlu untuk memaksakan. Ini sebagai kurikulum kalau misalnya memang ada yang bisa selesai sampai 30 ayat. Makanya di sini peserta yang makin aktif mengirimkan perbaikan, yang dia baru dikoreksi, ngirim perbaikan lagi, baru koreksi, ngirim perbaikan lagi, itu peserta yang bisa kemungkinan besar bisa selesai 30 ayatnya gitu. Walaupun tergantung MM-nya sih, karena Aida juga kan ngoreksi di grup itu cuma sehari sekali. Cuman nggak apa-apa, yang penting berusaha tetap dengerin murotalnya, karena murotal itu membantu untuk bisa memperbaiki bacaan, dan fokusnya itu kalau misalnya yang banyak perbaikan, fokus menghafal apa yang didengar. Jangan fokus menghafal apa yang dibaca. Karena takutnya nanti ya itu terlalu melekat gitu kesalahannya. Jadi fokus menghafal apa yang didengar. Biar ngikutin aja apa yang didengar gitu. Nah, kita 3 hari menghafal 4 baris, Senin, Selasa, 4-8, perbaikan baca dulu, Rabunya setoran, Kamis sama Sabtu juga sama. Nah, hari Ahadnya, itu waktu murojaah hafalan yang disetor selama sepekan. Murojaah hafalan yang disetor selama sepekan itu waktunya hari Ahad. Itu. Terus di tanggal 26 sampai 2 Mei, sama, tapi hari Ahadnya, murojaahnya, hafalan ayat yang disetor selama sepekan saja. Jadi kalau di sini kan kita bikinnya itu, kalau sesuai ya, dari ayat 14 sampai 21 murojaahnya. Nah, gimana caranya murojaah ayat 1 sampai 13-nya? Murojaahnya nanti ke partner masing-masing. Jadi, nanti kita bakal tentuin partner murojaahnya. Nanti kan hari Senin sama Rabu misalnya nih udah setoran, Rabunya ayat 8. Nanti hari Kamis mulai hafal lagi ayat 9 sampai 13. Nah, ayat 4 sama 8-nya setorkan murojaahnya ke partnernya. Biar nanti bisa tetap start di pekan berikutnya 14 sampai 17, ntar masuk 18, ntar 4 sampai 17-nya disetor ke partnernya. Nanti ayat 1 sampai 13 setor ke partnernya. Biasanya kalau di time kita punya program itu murojaah sebulan sekali sama seminggu sekali, itu via telepon murojaahnya ke partner masing-masing. Jadi murojaahnya telepon-teleponan, saling menyimak gitu.
Dan nanti pas lagi udah selesai menghafal, pasca menghafalnya, tanggal 10, 11, 12, kita fokus murojaah. Tanggal 10-nya kita fokus murojaah 15 ayat dulu, tanggal 11-nya fokus 15 ayat berikutnya, dari 15 belakang, 15 awal, di tanggal 12-nya kita murojaah keseluruhan. Nah itu tahap-tahapannya kita harus benar-benar lewati. Dari kemarin hari Selasa sampai hari mungkin kita masih adaptasi kan, masih adaptasi dalam menghafal gimana sih prosesnya, gimana sih MM-nya, gimana sih bacaannya yang harus diperbaiki, apa aja yang diperbaiki. Sekarang kita mulai masuk menghafalnya yang sesuai dengan kurikulumnya. Nanti setelah selesai al-MUK-nya, ada lagi masuk ke tahapan murojaah, pasca murojaah. Kalau biasanya Aida ngajarin ke santri, murojaah itu nggak cuma sekedar murojaah itu kita harus ada pembagiannya. Ada namanya pembagian murojaah menurut waktunya, ada murojaah harian, ada murojaah pekanan, ada murojaah bulanan. Murojaah harian itu murojaah, yaitu yang sudah disetor. Contoh, hari Senin kita udah masuk ayat 4 sampai ayat 8 nih. Ayat 3 gimana? Itu jadi murojaah harian. Misal kita udah masuk ke tanggal 26. Kita udah hafal, udah mau masuk menghafal ayat 14. Ayat 1 sama 3 gimana? Bisa jadi murojaah harian, terus jadi murojaah pekanan. Nanti di akhir murojaah semuanya itu namanya murojaah bulanan. Tuh, terus ada pembagian murojaah menurut kekuatan hafalannya. Jadi harus diklasifikasikan. Apa? Dibagi lah. Bahasanya diklasifikasikan. Mana ayat yang emang dia sudah mungkin, mana ayat yang masih samar-samar, mana ayat yang memang masih baru banget dihafal. Tuh. Kalau misalnya dia sudah mungkin, otomatis di murojaahnya bisa seminggu sekali. Kalau misalnya dia masih samar-samar, otomatis murojaahnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Dia porsinya lebih banyak dibanding hafalannya mungkin. Kalau misalnya hafalannya masih hafalan baru, otomatis dia murojaahnya itu setiap hari. Yang pasti kita mentargetkan membuat jadwal murojaah dalam seminggu semua hafalan bisa dimurojaah. Bagaimana cara pembagiannya? Ya, itu sesuai dengan kekuatan hafalan masing-masing, sesuai dengan kesibukan masing-masing. Dan kami menganjurkannya itu setiap ba'da sholat di murojaahnya. Kalau misalnya ada ba'da sholat yang terkendala, bisa didouble, misalnya ba'da subuh, ba'da isya, kan? Ba'da isya mah kita taruh ya. Ba'da maghrib, kita buka. Ya, itu ba'da subuh sih. Kalau sekarang di bulan Ramadan, ba'da subuh ya. Pada zuhur itu pas lagi persiapan menghafal. Jadi buku catatan itu fungsinya untuk kita bisa nyatet gitu jadwal-jadwalnya. Oh ayat ini emang udah mungkin nih, bisalah murojaahnya seminggu sekali. Oh ayat ini kayaknya masih samar-samar nih, bisalah di murojaahnya sekian. Jadi fungsinya buku itu untuk kita mencatat itu. Dan bagi yang masih punya perbaikan bacaan, harus dicatat bacaan apa aja yang sering keliru. Ada yang emang dia panjang pendeknya belum konsisten, bacaan 2 harokatnya belum konsisten, bacaan pendeknya masih suka dipanjangin, itu harus dicatat. Biar kita nanti pas lagi udah mulai menghafal ayat berikutnya misalnya, itu kita udah punya catatan, udah punya warning gitu. Oh, kata Teh Aida, huruf ini nih yang sering salah. Oh, bacaan ini nih yang sering salah. Jadi kita keinget gitu. Jadi bisa memberikan perhatian yang lebih besar, terus juga nanti koreksiannya untuk kedepannya jadi nggak terlalu banyak juga itu. Itu untuk pembagian murojaahnya. Untuk tahapan murojaahnya, ini kita ada 3 tahapan murojaah. 1, tahapan murojaah yang memang masih baca. Baca cuman lihat Quran. Jadi murojaahnya fokus lihat Quran. Jangan goib. 2, ada murojaah bil goib yang dia udah tutup Quran. 3, ada murojaah yang memang dia sudah dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Contoh,
ibu-ibu kan biasanya sambil masak, sambil murojaah, dengerin murotal, sambil ngikutin baju lah, sambil nyuci, sambil ya sambil apapun gitu dipraktekin murojaahnya dalam kegiatan sehari-hari. Itu. Jadi jangan sampai kita memaksakan langsung murojaahnya bil goib. Kalau misalnya secara bil goib kita masih belum lanjut, balik lagi ke bin nazar. Dan Aida biasanya menyarankan kalau murojaah bil goib itu pas lagi murojaah setoran aja. Sama pas lagi murojaah ke partner. Selain murojaah itu, murojaah misalnya pekanan yang emang tasmi, yang murojaah yang emang harus setoran, itu baru bil goib. Tapi kalau misalnya murojaah sendiri, itu baiknya bin nazar. Lihat Quran. Sebenarnya apa namanya? Ida waktu itu pernah baca di buku wasiat apa wasiat untuk para penghafal Quran dan pembaca Quran itu kita baca Quran itu pahalanya lebih double dibanding kalau misalnya kita nggak baca Quran, tutup Quran gitu. Kalau nggak salah ada hadisnya, tapi bukunya Ida lagi nggak pegang sih. Itu makanya dulu juga di mana? Di Itkon di Makolan Aida apa talaki ke Ustadz Nusni selalu walaupun sudah hafal gitu, Ustadz Nusni selalu mintanya itu mana Quran, yang Qurannya 2 boleh Ustadz minjem, soalnya pahalanya lebih banyak kalau misalnya lihat Quran. Jadi kalau bil goib, murojaah bil goib jangan terlalu memaksakan, kalau misalnya emang waktunya bil goib ya pas lagi setoran aja gitu. Bil goibnya udah lulus, udah bisa, baru nanti dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Ketika lagi berkendara, ya, ketika lagi ngomong anak, ceritanya, itu lumayan tuh murojaah sambil-sambil gitu, itu waktu-waktu murojaah yang ini, yang apa namanya, yang langka gitu. Bayangin kalau misalnya lagi jalan jauh, cuma diem kan itu murojaah jadi banyak lumayan ya. Kira itu yang Aida sampaikan sebagai apa? Pembinaan persiapan menghafal. Kira-kira itu mau ada yang ditanya Bapak-bapak, teman-teman semua? Ada yang dibingungkan? Tidak ada yang bertanya. Balik ke MC. Sudah teh. Suara. Pertanyaan dari Pak Muhammad Bingung karena Subandi, katanya bingung karena sudah lama dibaca tapi tidak hafal tersusun. Itu gimana Teh? maksud tersusun tuh jadi gimana? Mungkin ngafalnya nggak urut kali ya, suratnya atau ayatnya nggak mungkin kalau nggak urut. Boleh Pak Subandi mungkin Pak, boleh bertanya langsung aja Pak. Silakan Pak Subandi, benar tidak ngurut katanya. Mungkin tidak ngurut suratnya maksudnya ya Teh ya. Jadi Tidak ngafal urut apa namanya ayatnya tidak ngurut. Oh ya. Makanya harus dicatat. Terus kalau misalnya emang masih belum ngurut, ada cara murojaah dari Ustadz Fadil, itu rumusnya 242. Jadi 2 kali baca secara keseluruhan, 4 kali baca depan-depannya. Depan-depan ayat dibaca. 4 kali, 2 kali dibaca lagi secara bil goib. Gitu. Jadi ada emang apa ya? Orang menghafal emang pasti kan punya apa? Ciri khas masing-masing ya. Jadi emang Aida pernah ada nemu murid yang emang dia itu suka ngebagi satu halaman sesuai dengan porsinya gitu. Nah ini mah pokoknya ini, pokoknya ayatnya ini. Jadi kita perlunya buku catatan nyatet yang mirip, nyatet ayat yang emang kita sering ketukar. Oh pokoknya ini yang emang
saya suka lupa, catet. Oh, pokoknya ayat ini nih yang sering ketuker sama ini, catet. Jadi apa-apa dicatat, fungsinya buku catatan itu. Gitu. Kalau misalnya kita sudah mencatat, otomatis kita kenal ayatnya lebih kan, dibanding kalau misalnya kita nggak nyatat. Kalau misalnya kita nggak nyatat, kita bakal nerawang-nerawang gitu. Kenapa ya ini tuh salah-salah mulu? Kenapa ya ini tuh gini-gini mulu? Tapi kalau misalnya kita udah catat, oh iya kan ini ketuker sama ini. Oh iya, emang saya sulitnya di sini. Oh iya, gitu sih. Sudah teh. Oh iya, Dulu waktu muda. ini tambahan dari beliau katanya teh dulu Yasin, sekarang udah hafal Yasin, hafalnya nggak sengaja katanya gara-gara tiap malam Jumat di mana-mana pasti baca Yasin kan teh ya. Jadi hafal Ya. mudah, iya gitu. Tapi ya gitu mungkin suka kebalik-balik ayatnya. Karena yang hafalnya juga nggak dengan benar-benar menseriusi untuk menghafal Yasin gitu ya Teh ya. Jadi mungkin belum ada catatan atau memang misalkan tidak disetorkan gitu. Jadi hafal tidak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Makanya Aida menyarankan kalau misalnya menghafal pakai audio, kita emang tetap kan buka Quran gitu, biar bisa kita tahu tulisannya. Tapi yang emang harus perlu banyak perbaikan, lebih fokusin menghafal dari apa yang didengar, tapi tetap lihat tulisannya biar kita merekam, oh tulisannya kayak gini, bacaannya kayak gini, oh ininya kayak gini, bacaannya kayak gini gitu. Siap Teh. Ada lagi yang bertanya? Tidak disetor Teh, katanya hanya setor ketika akad nikah. Masya Allah. Jadi mahar kayaknya. Aduh, jangan ngomongin akad lah. Aida masih jawab ya? Silakan kepada para peserta kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Boleh via kolom chat atau langsung bertanya kepada Teh Aida. Soalnya ini Masya Allah sekali gitu ya. Jujur gitu saya pribadi Teh beberapa kali ngikutin program tahfiz, tapi ya gitu kebanyakan langsung aja gitu, setor hafalan, terus di ujungnya ya nanti wisuda tahfiznya dalam bentuk bukan nominal, angka gitu, berapa juznya gitu. Dan alhamdulillah hari ini kan benar-benar diarahkan gitu oleh Teh Aida, tahapan menghafal dari awal banget sampai ke strategi dalam menghafal dan murojaahnya gitu. Jadi mudah-mudahan ini kalau menurut saya sangat-sangat bermanfaat gitu ya untuk kita ke depannya gitu, karena kebanyakan lembaga tahfiz itu ya langsung aja misalkan hafal Quran sebulan gitu, atau misalkan hafal 1 juz seminggu gitu, program yang singkat seperti itu gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan pada para peserta. Aida. Oh iya, silakan Bu. Aida, ini mau nanya ya. Seharusnya sih ditanya di belakang, tapi nggak apa-apa lah biar Aida, pilihannya itu sebenarnya apakah menyelesaikan dulu semua hafalan, misalkan 5 juz terakhir, habis itu masuk ke juz 1, terus sampai juz 25 gitu ya, ataukah selesai misalnya 1 juz dulu, terus kemudian dimungkinkan selama sekian lama dan tidak akan pindah sampai kemudian itu sudah mungkin. Pilihannya seperti apa sih Teh Aida yang sudah pengalaman? Mungkin Teh Aida mungkin sudah menjalani dua ini ya. Nah, mungkin bisa share ke kita semua. Ini semuanya calon penghafal Al-Qur'an ini Teh Aida. Amin. Sudah dihafal Quran, bukan calon lagi. Oke. Sebenarnya yang penting lalui tahapannya dengan tepat sih. Aida kalau misalnya ke santri, jadi ada misal udah setoran 2 halaman, dia stop dulu, tasmi dulu 2 halaman. Sudah setor 2 lembar, stop, tasmi 2 lembar. Sudah setor setengah, stop, setor setengah. Jadi terus saja. Ntar kalau misalnya udah dapat 1, ntar stop dulu, setoran 1. Kalau misalnya dari tahapan prosesnya seperti itu, otomatis untuk memungkinkannya dia nanti bakal ngikut sendiri.
Tapi kalau misalnya emang dari awal setorannya itu yang emang dikejar-kejar, ya coba lalui tahapan yang barusan gitu. Jadi 2 halaman stop tasmi, 2 lembar stop tasmi, setengah juz stop tasmi, 1 juz stop tasmi. Nanti masuk ke juz berikutnya sama tahapannya gitu. Udah selesai dapat 2 juz, stop dulu, tasmiin 2 juz. Kalau misalnya tahapannya seperti itu, dapat 3 juz, tahapannya kayak gitu, dapat 3 juz lagi, nanti stop tasmi, ntar 4 juz, stop lagi tasmi. Itu nanti mungkinnya bakal ngikut kan gitu. Jadi kalau misalnya yang udah tergantung sih, Aida sering ini sih punya prinsip itu beda penyakit beda obat. Jadi tergantung penyakitnya harus dicek dulu gitu. Pengalaman menghafalnya seperti apa, yang cocoknya itu seperti apa. Kalau misalnya emang cocoknya harusnya seperti ini ya berarti kayak gini. Kalau misalnya emang dia sudah siap setornya banyak dengan ditargetin ini ya berarti setorannya banyak. Kan di mana di teknik menghafal itu kan ada 4 ya teknik menghafal. Ada yang emang dia tekniknya itu harus paham dulu. Dan istilah mutkin ini bukan istilah mutkin yang emang apa ya, dia benar-benar mutkin 1 juz hafal semuanya tapi jadi mentok gitu. Kalau misalnya dia apa ya, dia sob mungkin tapi bakal jadi terlalaikan untuk hafal yang lainnya, itu bakal jadi masalah kan. Kalau misalnya dia tetap lanjut tapi dia tetap dekat sama Al-Quran, itu nggak masalah. Jadi balik lagi ke kemampuan masing-masing sih Bu, gitu. Jadi nggak terlalu memaksakan. Kalau misalnya dia santri yang menetap, ya otomatis kan mumpung lagi nyantri kan ngejarnya setoran, tapi tetap harus dipegang. Kalau misalnya dia yang apa namanya seminggu sekali setorannya, itu harus yang kayak gimana? Yaitu. Tapi kalau misalnya lebih gampangnya, itu setiap kali 2 halaman tasmi stop, 2 lembar tasmi stop dulu. Setiap ini stop, biar nanti setelahnya istilah mungkin ini kalau menurut Aida pribadi, hafalan yang sudah mungkin itu hafalan yang kalau misalnya kita disuruh baca, kita nggak perlu lihat Quran. itu berarti udah mungkin. Tapi kalau misalnya disuruh tasmi bacain juz sekian, tapi kita masih harus murojaah, kita harus lihat Quran dulu gitu, persiapan dulu, itu berarti belum mungkin menurut Aida. Tapi kalau misalnya versi mungkin yang lainnya gimana, itu manggas. Tergantung ini masing-masing. Ibu versi mungkinnya membayangkan mungkin yang seperti apa nih? Yang sudah nggak ada kesalahan kalau baca ya bener yang tadi ya, begitu diminta baca sudah otomatis gitu ya, sudah mengakar. Ya. Ya. Ya tergantung sih dari ini masing-masing. Aida pribadi aja sekarang masih setoran, masih proses memutkinkan. Dan Aida juga nggak akan mau memaksakan diri lanjut ke juz berikutnya kalau misalnya contoh, Aida misalnya udah setoran ke Ustadz, nah juz 6 kan, dari belakang ada 5 juz, dari depan ada 6 juz. Aida nggak bakal mau lanjut ke juz berikutnya kalau misalnya, berapa juz berarti? 11 juz itu belum bisa ditasmi. Kalau misalnya sudah mentasmi 11 juz itu, Aida baru bisa lanjut. Karena gimana ya, memorinya itu kan setiap juz kan pasti ada yang tertimpa-timpa ya. Jadi kita harus bisa mengenal dulu juz ini ketukernya sama yang mana nih, ayat ini ketukernya sama yang mana. Kalau misalnya kita belum bisa Aida sudah masuk? Oke, dah sinyal. Ya, jadi ya itu kalau bayangan Aida sih mungkinnya kalau misalnya udah setiap jusnya ditasmi, setiap 5 jus ditasmi, 10 jus ditasmi, itu bakal lebih gampang mungkinnya. Tergantung dari ininya sih. Kalau misalnya emang dia belum merasa siap, ya nggak masalah untuk nggak lanjut. Tapi kalau misalnya udah jadi saran gurunya, untuk nggak apa-apa, setoran aja dulu, nanti ini ikutin aja. Gurunya yang lebih tahu yang terbaik buat dia. Gitu, Bu. Ada yang mau bertanya lagi?
Assalamualaikum, Teh Aida. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tanti. Punten ya, belum bisa buka on cam-nya. Gini Teh, mau tanya. Misal nih, kita Teh kan udah hafal, misalkan juz berapa gitu kan. Nah, ternyata tuh kan kadang dengan kesibukan dulu, misalkan. Dengan kesibukan, itu kan misalkan jadinya Teh kan lupa ya. Atau misalkan ada kurang di murojaah, jadinya Teh lupa misalkan juz yang itu tuh. Nah, terus misalkan saat itu sekarang tuh lagi kondisi sesuatu, misalkan lah katakanlah memang saya lagi hamil gitu. Dan ada surat-surat yang punya keutamaan ya, kalau misalkan lagi hamil, misalkan sering dibaca, misalnya keutamaannya apa gitu. Nah, ya udah misalkan sering dibaca, ya udah ada sekalian dihafalin gitu ya. Jadinya tuh ada yang harus dimurojaah, terus ada yang harus hafalan baru. Nah, tipsnya itu biar seimbang gitu mestinya. Tipsnya seperti apa? Biasanya Aida kalau menyampaikan tips-tips kayak gini, Aida harus neliti dulu. Pertama, hafalannya berapa banyak. Yang kedua, hafalan mutkinnya berapa. Terus yang ketiga, hafalan samarnya berapa. Yang keempat, yang barunya berapa. Yang kelima, kesibukannya gimana. Terus kemudahannya dalam menghafal, tekniknya seperti apa. Aida nggak bisa langsung ngejawab karena biasanya kan santri-santri kayak gitu sih. Ngasih konsultasi harus diiniin dulu, dirinciin gitu. Jadi Ibu nanti buat catatan, dirinci. Semua hafalannya ada berapa banyak. Terus dilihat, yang mana aja sih yang mungkin. Terus dicatatkan, yang mana aja sih yang samar hafalannya. Samar itu berarti dia emang sudah hafal, tapi emang harus lebih dikuatkan. Tapi bukan berarti jadi kayak ngafal baru, enggak. Gitu kan. Tapi emang ada beberapa yang emang suka ada yang terlupa, itu hafalan samar. Dan ada yang ketiga, mana aja berapa banyak hafalan yang dia itu hafalannya baru. Yang emang jadi kayak ngafal baru gitu. Udah pernah hafal, tapi kalau misalnya di murojaah jadi kayak ngafal baru. Itu berapa banyak. Nah, setelah dirinciin seperti itu, nanti dilihat kegiatan sehari-harinya seperti apa. Dilihat dulu. Biasanya Aida membuat jadwal itu ke santri, hafalan yang barunya dilihat berapa banyak dulu kan. Nanti bisa nanti dijadwalin sehari bisa 1 halaman, sehari bisa setengah halaman, sehari bisa kalau yang kita praktekin sekarang itu kan 3 hari 5 baris ya. Sehari bisa 5 baris, sehari bisa 3 baris, itu nanti yang dibaca setiap ba'da sholat, itu namanya hafalan baru. Hafalan baru itu hafalan yang dibaca ba'da sholat, yang dia porsinya lebih banyak dibanding hafalan yang samar sama hafalan yang mutkin. Nah, dilihat tuh. Terus, hafalan samarnya berapa banyak nih? Nah, itu kasih contoh ya. Kayaknya kalau misalnya kayak gitu tuh jadi kayak nggak ngebayang sih. Contoh aja. Misal, juz 30 aja ya. Juz 30. Dari 1 juz itu, ternyata hafalan mutkinnya dari Ad-Duha sampai An-Nas. Terus, hafalan yang samarnya itu dari An-Naba sampai At-Takwir. Nah, hafalan yang barunya dari An-Naba sampai At-Takwir. Hafalan samarnya dari Al-Infitor sampai Al-Lail. Berarti sampai Al-Lail. Nah, itu dilihat tuh. Ini harus bikin catatan berarti. Dilihat kan. Nah, kalau misalnya hafalan dari Ad-Duha sampai An-Nas, itu murojaahnya itu setiap kalau bisa di murojaahnya pas lagi ini sih kegiatan gitu, sambil lagi istirahat, siap-siapin masak, puterin aja Ad-Duha sampai An-Nas. Sambil lagi berkendara, puterin aja itu bisa pakai murotal, bisa murojaah bil goib, itu kalau misalnya yang sudah mutkin. Nah, dari Al-Infitor sampai Al-Lail, kita cek, itu ada berapa lembar? Bentar. Dari Al-Infitor sampai Al-Lail ada 1, 2, 3,
4, 5. Ada 4,5. Ada 4,5 lembar dibagi 5. Berarti kita merojaah seharinya ya 1 lembar. Hari Jumatnya merojaahnya setengah gitu. Taruhlah 5 lembar. Jadi hari merojaah 1 lembar. Jadi khusus untuk bada isya atau sebelum tidur atau bada subuh, selain kita baca hafalan, tadi teh udah sih. Selain kita nanti hafalan yang baru banget dihafal ngebahas setiap bada sholat, nanti bada isya sama bada subuhnya itu murojaah hafalan yang samarnya ini sesuai dengan jadwalnya. Oh, hari Senin jadwalnya murojaah surat ini sampai saat ini, dan itu 5 lembar itu selesai, satu minggu selesai di murojaah. Terus untuk hafalan yang baru, kayak ngafal baru itu dari An-Naba sampai At-Takwir. An-Naba sampai At-Takwir itu kira-kira ada 2,5 lembar. Dari 2,5 lembar berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 surat. Kita patok misalnya hari Senin satu hari 1 surat. Senin kita An-Naba dulu. Nah, dibaca setiap bada sholat. Nanti bada isya sama bada subuh atau bada subuhnya double. Ada murojaah yang hafalan samarnya juga. Nah, terus nanti hari Selasa murojaah yang An-Nazi'at. Tiap bada dibaca. Nanti bada isya barunya dilihat jadwal hafalan yang samarnya. Terus sampai nanti hari Kamis selesai kan tuh semua di murojaah. An-Naba, Takwir di murojaah. Terus Al-Infitor sampai alnya di murojaah. Terus kalau Ad-Duha sampai An-Nasya di murojaah pas lagi kegiatan hari-hari. Nanti di Sabtunya itu murojaah hafalan yang baru didapat dari sampai yang An-Naba sampai At-Takwir. An-Naba sampai At-Takwir murojaahnya Jumat itu. Nanti hari Atnya jadi gitu, ada pembagian-pembagian yang seperti itu, dan kita targetnya itu seminggu semuanya di murojaahnya. Misalnya ditanya tipsnya, Aida harus ngedata dulu kan hafalannya berapa banyak, suratnya apa aja, mau ngafalnya kayak gimana, terus waktunya mau kayak gimana, kesibukannya apa, hafalan lamanya gimana, pengalaman hafalnya gimana, bacaannya harus kayak gimana gitu. Tapi secara gambaran mungkin yang tidak yang tadi Aida sampaikan, kalau misalnya kita mau bikin jadwal murojaah yang juz 30, kira-kira kebayang nggak Bu tadi Bu? Ya, alhamdulillah, insya Allah kebayang, tinggal dipraktekkan ya. Prakteknya itu loh, Mbak. Nggak bingung. Ya, itu dia. Jadi kalau misalnya kita nulis-nulis jadwal kayak gini tuh ya, setiap paginya kita langsung pikirannya sama Al-Quran loh. Oh iya, hari ini murojaahnya apa ya? Oh iya, dalam sholatnya murojaahnya apa ya? Oh iya, bada sholatnya sekarang bagian apa ya? Oh iya, bada sholat ini hari ini murojaah samarnya apa ya? Jadi benar-benar tiap hari itu kepikirannya sama Al-Quran kalau misalnya kita udah bikin jadwalnya. Tapi kalau misalnya kita belum bikin jadwalnya, kita bingung sendiri. Udah ngafalnya apa ya? Udah ininya apa ya? Murojaahnya apa ya? Nanti kalau muter-muternya, ya mungkin mungkinnya makin gak mungkin gitu, porsinya nggak ngepas. Tapi kalau misalnya bikin jadwalnya kita rinciin gitu kan, jadi lebih enak gitu. Benar-benar pikirannya itu belum ke Al-Quran, dan itu bikin kita nggak terlalu harus meluangkan waktu sehari 1 jam fokus, nggak kok. Karena kalau sholat ini nggak berat, nggak berat. Jadi nggak perlu harus ngeluangin 1 jam, kecuali kalau misalnya hafalannya udah 1 jam lebih, emang fokus setiap weekendnya harus ada kan ya di murojaah semuanya. Yang emang itu murojaah semuanya emang bil goib. Inspirasi sama guru Aida Ustadz Abdul Aziz. Beliau itu punya waktu sebulan sekali turun masjid yang dia murojaah semuanya 30 juz dalam 1 hari. Jadi kita harus punya juga jadwal gitu. Seminggu sekali ada fokus murojaah bulannya. Sebulan kali ada fokus murojaah bulanannya gitu. Dan itu bil goib sambil jalan-jalan emang enggak gitu. Aida ngajakin santri jalan-jalan murojaah biar nggak bosan. Enak sambil murojaah jalan-jalan.
jalan-jalan sambil murojaah. Iya Teh Aida, hatur nuhun. Yo, Silakan ada sama-sama. yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya boleh nanya Teh Aida. Boleh. Iya, sebenarnya ini bakal jadi curhat aja. Sebagai mamah muda gitu kan ya Teh ya, punya anak kecil gitu. Kan kalau tadi Teh Aida cerita menghafal Quran tuh dari SD sampai SMA itu tuntutan dari orang tua kan ya. Nah, terus baru benar-benar menghafal sesuai dengan tahapan yang tadi disampaikan itu pas sudah memasuki lembaga tahfiznya mungkin ya kalau tidak salah. Nah, terus kita sebagai orang tua, terutama para ibu muda yang baru punya anak kecil gitu ya, Teh ya, yang ingin mulai gitu ya, mendidik anaknya untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran itu lebih banyak dan tentu utamanya fokusnya pengen jadi hafizoh atau hafiz Quran juga gitu ya pada akhirnya. Nah, itu gimana ya Teh? Mungkin Teteh pernah ada ilmu gitu tentang ini untuk mendidik anak agar terbiasa gitu berinteraksi dengan Al-Quran dan nantinya tahapan-tahapan yang tadi Teteh sampaikan itu diterapkan di anak tuh di seperti apa? Apakah beda nantinya tipsnya atau gimana gitu Teh? Sharing aja Teh. Siap. Asal lucu, Aida belum nikah, belum punya anak, tapi ngasih tahu saran. Makanya agak ragu Teh sebenarnya nanya, tapi nggak apa-apa kan Teh Aida insya Allah ilmunya. Nggak apa-apa. Banyak sih emang ibu-ibu yang suka nanya. Aida kan ngajar ini ya, tahfidz anak usia dini, ada di Ceva Makolan. Sebenarnya untuk anak itu dia kita harus lebih langsung memberikan contoh dan langsung mengasih tahu kegiatannya. Jadi nggak kayak kan kalau ke orang dewasa itu kan emang harus paham dulu ya, dikasih tahu menghafal Quran apa, diiniin apanya ininya tuh apa, kan kalau emang dewasa kan kayak gitu. Tapi kalau anak-anak nggak perlu. Anak-anak cuman yang penting dikasih tahu ini pedoman, ini harus dihafal, nanti dia ini. Kalau misalnya proses untuk memahaminya itu nanti pas lagi SD atau SMP atau SMA, kalau Kak Aida kan baru pahamnya itu pas lagi kuliah, itu nggak masalah. Tapi yang bikin jadi wahnya itu seorang anak ya udah bisa cinta sama Quran gitu, udah cinta sama Quran karena kita sudah memberikan itu udah wah banget kan. Dan itu contoh kisah Imam Nawawi, beliau itu kecil terinspirasi banget, itu benar-benar kita harus coba praktekin. Nanti juga kalau Aida udah nikah gitu kan, udah punya anak, ini juga pengen kan kayak seperti Imam Nawawi. Itu Imam Nawawi lagi ngaji terus diajakin main sama temen-temennya, itu dia nggak mau, dipaksa main, dia nggak mau, malah nangis, pengennya itu ngaji gitu. Kalau misalnya kita dari sebenarnya sih ada pernah bukan dikasih tahu, diajarin sama guru-guru, dan setiap kali kajian juga dikasih tahu dalam kandungan sih, udah mulai dari pas lagi dalam kandungan, terus udah mulai pas lagi mascilnya diputerin aja. Aida juga ngajar di TAUD itu diajarinnya diputerin murotal aja terus. Itu diputerin murotal, terus dikasih tahu bahwa yuk tiap pada sholat, dan kalau ke anak-anak itu jangan kayak ngasih tahu tapi kitanya tidak mengerjakannya, karena mereka itu kan lebih melihat contoh ya, mereka itu lebih ngelekatnya itu dengan mencontoh dari mentadani orang tua terutama. Kalau misalnya ngelihat orang tuanya padahal nggak ini, dianya juga jadi malas gitu. Tapi kalau misalnya kita diajak bareng, walaupun emang kita sambil ngafal juga nih sama anak, ayo nak, coba baca setiap pada sholat yuk, murojaah dulu. Aida juga kalau di TAUD sama para ummahat, para wali murid di TAUD, Aida selalu menyarankannya kayak gitu. Jadi murojaahnya itu dengan mengajak setiap pada sholat, stop, bareng sama anak, suruh entah tebak surat, entah tebak ayat, entah ngelanjutin, entah kita ngebacain doang, mereka suruh ngedengerin, entah mereka harus baca juga kalau udah baca. Yang penting kita harus nemenin gitu. Jangan sampai kita cuman
ayo disuruh murojaah gini-gini, tapi kitanya cuma ngeliatin gitu. Jangan, karena itu lebih ngena gitu kalau ke anak mah. Itu. Tapi kalau cara pengalaman kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya di TAUD, Aida kalau ngajarin kayak gitu sih. Bahkan dan Aida tuh kalau misalnya ke anak-anak, kita harus bisa pinter-pinter ngajak mereka tapi itu ke Al-Qur'an gitu. Aida juga kalau misalnya di TAUD suka bilangnya itu main, yuk main. Misalnya main apa, main HP, main apa. Tapi kita harus punya apa ya? Kayak perjanjian gitu loh mereka. Jadi setiap kali jalan, pokoknya setiap kali jalan nanti murojaah 1 ayat ya. Setiap kali ini murojaah 1 ayat. Dan mereka jadi enjoy sendiri. Ih, kamu bagian murojaah ini, kamu murojaah ini, kamu murojaah ini. Jadi anak-anak tuh lebih sukanya ke main. Gimana caranya kita pinter-pinter menyelipkan Al-Qur'an dalam hobinya. Entah misalnya mereka hobi main Lego, ya kita puterin murotal, kita sambil bacain, kita sambil nanya-nanya, sambil ngobrol aja. Itu tuh dengan cara-cara kayak gitu, nah namanya anak-anak ya emang suka main gitu. Kira itu. Teh, Bu, Mang Teteh nih. Oke. Siap, Teteh. Kira-kira itu. Siap, Teh, insya Allah tinggal dipraktekkan ini. Iya. Dan apa namanya, bikin targetan ke anak. Kalau misalnya targetan ke anak, bukan kita mengasih tahu ke anak harus meroja ini, hari ini, itu ini, enggak. Tapi kita yang harus tahu mereka jadwal meroja itu hari ini apa, jangan ngedeketin gitu. Harus ibu yang lebih ekstra tahu buat anaknya, jangan terlalu membebankan ke anak. Tapi kalau misalnya dia sudah enjoy, dia nanti bakal ini sendiri. Teh, kita taunya apa ya, Teh? Sekarang merojanya apa? Teh, ini apa ya? Kadang sering kayak gini sih. Ustazah, apa ya? Sekarang merojanya. Ih, Ustazah, sekarang meroja ini. Kemarin aku udah ini. Ustazah, aku ini. Jadi ini sendiri. Mereka bakal ini sendiri. Kalau misalnya ada main yang tiba-tiba kita nggak ada murojaah, nanti mereka bakal nanyain, Ustazah, saya udah jalan mainnya, terus murojaah apa? Ustazah, saya udah ini, terus hafalnya apa gitu. Jadi mereka bakal enjoy sendiri, malah makin apa ya, mereka yang udah main sambil kayak gitu aja kan udah kita ya, dibanding misalnya ngelihat anak-anak yang emang dia fokusnya main HP, emang ya udah main HP gitu. Tapi mereka main bener-bener kepikirannya itu bisa nyangkut ke Al-Qur'an, itu udah bener-bener wah gitu. Itu sih, mungkin ada ibu-ibu yang lain yang lebih berpengalaman. Bu Hasnia ada? Ya boleh tuh, mangga ibu-ibu. Iya, yang udah ibu-ibu. Ibu Siska katanya mungkin. Oke, silakan, ada lagi nggak yang mau ditanyakan dari para audiens? Enggak, ada yang mau curhat lagi? Mau curhat. Aida. Ya, Bu. Iya, tadi di awal itu kan sempat cerita tentang Key Time dan lain-lain ya. Itu program-program yang dihandle oleh Teh Aida. Nah, program-program itu kira-kira bisa nggak untuk kita nih yang gaya dibilang sibuk ya, padahal ya kayak gini gitu ya. Nggak sibuk-sibuk amat sih sebenarnya ya, cuma seperti orang sibuk gitu. Nah, mungkin ada apa namanya, benar tadi bahwa kita butuh guru. Saya pengalaman pindah-pindah sana sini akhirnya nggak nambah-nambah gitu. Jadi yang sudah ada lepas dan tidak bertambah gitu. Nah, ini mungkin kalau misalnya punya kayak tadi misalnya ya ada Key Time dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan ke kita ya untuk bisa memulai program supaya bisa konsisten istiqomah untuk tetap menjadi penghafal Al-Quran, bukan menjadi mantan penghafal Al-Quran gitu. Siap. Sebenarnya program-program yang selama ini Aida buat, itu program-program yang emang terbentuk karena kebutuhan umat gitu. Contoh di Key Time online kan. Terus waktu itu emang masih nyoba-nyoba sih.
Tapi di KeyTime itu programnya emang setiap hari, Senin sampai Kamis. Cuman porsinya dia 3 baris. Dan menghafalnya itu setiap pada sholat dibaca dulu 3 baris. Entah setorannya itu setiap dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Jadi setorannya itu setelah aktivitas atau sebelum aktivitas. Diusahakan pokoknya setelah aktivitas sudah setor, sebelum aktivitas sudah setor. Jadi tidak mengganggu. Terus kalau di kita emang karena online terus juga gratis, jadi setorannya itu kita via VN, jadi bebas gitu. Terus juga apa namanya, setiap minggunya tetap ada jadwal murojaah tapi ke partner. Kita lebih jadwalnya kok sebulan sekali ada murojaah murojaah secara keseluruhan, seminggu sekali ada murojaah juga. Kita udah fasilitasi itu jadi teman murojaahnya. Tapi emang tergantung dari keaktifan anggotanya masing-masing, namanya juga online. Ada juga itu yang berbayar ada, itu setorannya via telepon dan setorannya bisa dibilang bebas waktunya. Yang penting sesuai dengan jadwal AIDA. Jadi nanti AIDA menyantumkan jadwal AIDA kosongnya bisa pada setoran kapan. Nanti tinggal langsung telepon aja. Nanti bimbingannya pas lagi ditelepon langsung. Yang harus seperti ini, murojaah ini, dan sekarang itu santri yang pada setoran telepon, mereka sebelum setoran harus ada murojaah 1/4 juz. Kalau udah 1/4 juznya di murojaah, nanti ada waktu mereka setoran benar-benar semua 1 juz murojaah. Nanti sebulan sekali Aida suka tanyain, yang ini udah selesai belum murojaahnya? Udah teh, ya udah minggu besoknya murojaah semua ya 2 juz 3 juz, jadi lebih ada di telepon. Terus kalau misalnya online, kalau misalnya ada offline, datang aja ke Basecamp sini. Aida welcome kok ke siapa aja. Di Basecampnya di Manisi Gaya Residence ada di atas. Kalau misalnya mau main setoran ke sini mangga, jadi nanti program reguler. Yang penting Aida ada di sini, mangga nanti Aida temenin buat murojaah. Terus kalau misalnya buat mahasiswa biasanya Aida suka minta ditemenin mabit kan gitu. Kalau mabit itu kita jadinya program murojaah sih, murojaah pekanan yang mereview semua hafalan selama sebulan atau seminggu sebelumnya itu di murojaah pas lagi mabit tasmi semuanya. Ada juga program yang emang jalan-jalan, jalan-jalan wisata Quran itu sebulan sekali. Kita suka jalan-jalan kemana-mana, nggak kemana-mana sih. Kalau selama COVID belum berjalan lagi, tapi kalau misalnya emang mau diagendain, hayu bisa. Itu jadi murojaahnya kita sambil jalan gitu. Kita jalan targetan sebelum berangkat baca tilawah apa, sampai di sana baca apa, sampai di sana murojaah apa, sampai di sana kita ngafal apa. Jadi benar-benar setiap kali agenda kemanapun kita udah punya targetan, bisa dipraktekin kok ke ke kegiatan masing-masing gitu. Dia diajak gitu ke anak-anak, seminggu sekali udah jadwalnya murojaah nih, hafalan juz ini yuk jalan kan gitu. Sebulan sekali udah jadwalnya murojaah ini yuk jalan kan gitu. Kita ada program namanya wisata Quran. Ada juga program yang emang tetap di sini buat santri yang emang mau fokus, maka bisa di sini. Yang emang mau sambil aktivitas, maka bisa di sini. Gitu sih. Kalau misalnya offline, selagi emang Aida bisa ngebantu, enggak silakan. Selagi Aida lagi di Bandung, kan. Tuh. Kita welcome. Terus juga mau programnya kayak gimana, kita welcome kok. Teh, aku mau setorannya sebelum seminggu sekali dong. Gimana ya cara targetinnya? Ayo kita bikin jadwal bareng-bareng gitu. Yang penting itu istiqomah. Kalau misalnya udah Aida buatin jadwalnya, tiba-tiba datang kan itu jadi hambatan juga ya. Karena nanti bakal ngulang lagi, harus ngulang lagi dari awal gitu. Tapi kalau misalnya udah istiqomah, otomatis kita bikin jadwal murojaahnya juga gampang, nambahnya juga gampang. Nanti bakal adaptasinya juga gampang, lebih enak. Gitu, Bu. Ya, Masya Allah, harapannya sebenarnya pengennya berlanjut gitu ya setelah Ramadan ini, kegiatan kayak gitu. Baik. Betul. Agenda kita kan hari ini selain mendengarkan materi itu silaturahim Teh dengan para mustami dan mustamiah. Mungkin bisa perkenalan Teh para mustami atau mustamiah yang hadir saat ini.
Ini ada yang tapi kayaknya yang Ikhwan udah pada keluar. Oh. Jadi nggak ada satupun kah? Ada, akhwat mah ada. Yang akhwat ada Nida. Iya, boleh Teh. Ada Perkenalan Teh. aja Teh. Boleh. Dari mana? Iwan ada, tapi saya tidak bisa on cam. Udah kan? Ya, Pak Deden Mustami. Mustami ikut Oh, ini. iya, Mustami. Ikut. Terusin Teh Aida. Ya, Pak. Oh, ini ada Kak Sarip. Ini ada Amar. Cuman Amar itu kan beda jam. Amar tinggal di Turki. Jadi waktunya beda. Dia tadi dapat izin. Tapi bisa gabung tadi di awal. Kirain Aida bakal di awal gitu perkenalannya. Makanya Aida bilang, Amar nggak apa-apa bisa hadir gitu perkenalan. Ternyata di akhir Amarnya udah keluar. Terus kalau Kak Juni beliau itu mahasiswa Universitas Islam Madinah, Jawa Timur. Katanya ada agenda mendadak bisa hadir. Beliau sama istrinya istiqomah jadi mustami berdua. Yang Kak Jundinya di bagian Ikhwan, istrinya Teh Afifah yang megang di bagian-nya. Mereka istri bareng berdua gitu, istiqomah banget ngebantuin Aida dari tahun berapa ya, lupa. Ada kali dari udah 2 tahun ini nemenin. Kalau Amar tuh adiknya Jundi, kira-kira itu. Terus ada Teh Hana. Teh Hana lagi di perjalanan. Aida lihat Teh lagi diangkot. Jadi tidak bisa on mic. Terus ada Nida. Nida kayaknya yang paling muda ya. Nida salah satu MS. Kalau istilahnya santri itu disebutnya MS, tapi kita apa ya? Ada kayak naik level gitu. MS emang bisa ngebantuin kita. Nida ini sudah selesai. Jadi kita minta tolong untuk jadi mem. Ini ada Nida bisa mau perkenalan Nida. Boleh Teh. Sebentar Teh. Sebentar dulu Teh. Oke. Cuman itu sama ada Kak Sarip. Kak Sarip ada di chat. Kak Sarip bersuara. Mau perkenalan? Sepertinya tidak bisa. Sudah. Ya, Yang Teh. lainnya Teh Fir. Oh, udah. Nida mau perkenalan? Perkenalannya apa Teh? Nama. Gimana Teh MC? Bu MC perkenalannya apa aja? Apa? Nama paling Teh, terus asal dari mana, kesibukan sekarangnya apa gitu Teh. Iya. Statusnya mungkin katanya boleh. Punten Teh. Iya, nama. Kalau status yang udah nikah mas baru Kak Jundi sama Teh Afifah. Sisanya lainnya masih pada jomblo semua. Notit. Silakan Teh, mangga Teh. Ya. Nama Nida Salsabila. Nida asal dari Subang, tapi sekarang domisilinya Bandung. Kegiatan sekarang Nida di pesantren. Terus alhamdulillah sekarang Nida lagi baru masuk kuliah semester 2. Mungkin cukup Teh. Itu Kak Sarif perkenalannya dinya tidak bisa. Kak Sarif tinggal di Kalimantan Selatan, usianya 25 tahun, ngajar di SDTQ Al-Um. Ngebantuin Aida sih. Soalnya rata-rata ini tuh orang ngebantuin Aida rata pada online semua. Ada Teh Hana ternyata alumni Saintek. Iya, alumni jurusan biologi.
Masya Allah. Oh ya, iya Teh Hana. Udah. Ada Teh Nika, Teh Vira, terus udah. MM akhwatnya kalau nggak salah ada 6, MM ikhwannya ada 4. Itu. Kita dari berbagai daerah. Aida pribadi dari Jakarta, bukan orang Sunda. Makanya agak sedikit nyablak omongannya kalau misalnya ada salah-salah kata, maaf banget. Karena apa ya, PA sih. Jadi suka-suka nyablak ngomongnya asal-asal ngomong. Udah kira-kira itu kenalannya Teh. Siap Teh, hatur nuhun, Masya Allah, Alhamdulillah. Benar kata Teh Aida ya, sebenarnya kita kurang gitu ya untuk menimba ilmu kayak gini dalam waktu 1 jam lebih gitu ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi, apa yang kita dapat hari ini dari Teh Aida dan teman-teman bisa bermanfaat buat kita ke depannya dan bisa dipraktekkan sama kita. Hatur nuhun Teh Aida sekali lagi. Ya, Jazakallah khair. kami-kami. Ya, alhamdulillah. Ya, Baik, Bapak Ibu, langsung ke agenda selanjutnya.